Mobil saya nggak pernah berani ganti. Mobil saya ganti terus ngobrol-ngobrol. Nah, sudah kondangan ngobrol sama kirim mati. Ini apa? Seperti oli apa dari sini ya, kok di tengah jalan istri apa? Taksi saya ngomong, kok banyak mobil apa ganti, apa ini jadi kesucianmu katanya dia. Nah itu apa itu yang saya pikirkan, saya mengumpulkan banyak untuk menyekolahkan mereka harus selesai. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan istri saya. Kemudian walaupun kita ketemu sebentar, kemudian kita berpisah. Ketika kita ketemu kita bahagia, senang, kita bisa ketawa bersama. Tapi ketika kita pisah, kita harus sedih. Dari rumah sampai bandara itu nangis, matanya sampai mendol. Dari rumah sampai ke bandara di London. Nah itu yang kita berbuat itu, jadi nangis. Nah, akhirnya kita berdoa minta kepada Tuhan, kalau ini kau mau anak saya bisa menjadi. Yang saya rasakan yang paling berat itu adalah ketika kita sakit. Tidak ada yang masa kita mau minta tolong saudara kita dari Surabaya jauh. Nah itu Bapak Ibu, tahun 2020 istri saya sakit. Dan berdasarkan ternyata di atas payudara kiri ada benjolan, kemudian dokter ngomongnya harus operasi, dilihat apakah tumor itu jinak atau ganas. Kemudian dioperasi di rumah sakit SMU oleh dokter onkologi. Diperiksa, ketika hasil pemeriksaan itu saya menyatakan ganas, saya duduk terkulai. Saya tidak bisa ngomong, itu saya juga tidak bisa ngomong. Padahal tugas saya adalah waktu itu dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah untuk seluruh Solo, Klaten, sekitarnya itu tanggung jawab saya semua untuk harus dikembangkan. Setiap saya mengunjungi daerah istri saya selalu itu. Setiap pengajaran tidak satu hari pun diluangkan untuk saya berhenti. Saya datang terus, istri saya juga datang. Pak Vincent itu yang kepala sekolah di sana. Pak Bambang, nggak usah ditemani semua ini yang patut yang ikut ini murid-murid tidak usah. Pak, saya nggak bisa Pak. Soalnya apa? Saya mengikuti perkembangannya bagaimana nanti, jadi saya tidak mau dibiarkan akhirnya nanti sudah terlalu jauh akhirnya menyimpang. Ya sudah, Pak Bambang terserah Pak Bambang. Itu oleh sebab itu kedekatan saya dengan mereka itu sangat dekat sekali, seperti antara bapak dan anak. Jadi saya menganggap mereka itu adalah anak-anak yang harus dibina. Setiap hari saya berikan makanan yang itu dengan itu ya, ada tape, ada roti goreng, terus kemudian dari pamlimpung ada pokoknya makanan yang ringan-ringan itu untuk 50-60 orang, dan itu pakai uang saya sendiri. Saya tidak mau menggunakan uang yang ini, yang kasih ini saya tidak mau mudik-mudik. Dan puji Tuhan bahwa kebijakan Solo di SEP dan CAP-nya itu punya uang paling banyak saya. Soal saya harus mencari uang, minta sumbangan sama teman-teman. Organisasi kok jalur terus katanya dia. Nah, SEP CAP itu nanti dari paroki
resep itu saya harus mandiri. Nah, kalau misalnya ada yang mereka tidak mampu, itu harus kita kita beri visa. Kalau mampunya nanti kita ambil. Ya itu kita yang paling banyak uangnya. Aku saya tinggalkan, saya serahkan itu ada berapa 200 juta rupiah saya serahkan. Kemudian waktu divonis kanker ganas, saya tidak bisa berpikir, saya langsung telepon sama kepala sekolah yang di Semarang. Pak, maaf, saya tidak bisa melanjutkan sebagai wakil kepala sekolah di Solo. Loh, kenapa? Sebab istri saya sakit, dan sakitnya itu perlu pengobatan khusus. Dan memang Pak, tugas saya belum selesai, tapi itu nanti akan saya tebus Pak. Kalau misalnya semuanya sudah berjalan dengan baik, nanti akan saya tetap melayani Tuhan sampai dengan akhir hayat saya ngomong itu. Jangan Pak Bapak, tapi saya tetap nggak bisa Pak. Ini urusan keluarga ini harus saya selesaikan. Jadi percuma kalau saya duduk di situ, pikiran saya tidak di situ, akhirnya kan nanti akan mulai semua. Lebih baik saya menunjuk salah satu pengganti saya. Oke, saya tunjuk salah satu orang itu yang saya percaya yang bisa menjalankan. Setelah saya tunjuk, apa bisa Pak? Bisa. Semua bisa, saya dulu juga nggak bisa. Terus akhirnya saya sampai sekarang itu luar biasa. Bapak Ibu, kemudian waktu tahun 2020 itu adalah kena COVID melanda dunia, ya, bukan Indonesia saja, dunia. Penerbangan tidak ada, baik lokal, domestik atau yang luar negeri tidak ada. Akhirnya, ya kita dihadapi suatu situasi yang sulit. Istri saya ini harus di karantina, diberi suatu keputusan yang ini mau dibawa mana. Dokter sini ngomong harus di kemo itu berarti itu disuntik ya Pak. Itu Kristi juga tahu ya, itu semua juga sendiri ada suatu pengalaman seperti itu ya. Istri saya tidak mau. Alasannya kenapa? Ini baru stadium pertama. Kalau bisa dicarikan alternatif yang lain, tidak mau di kemo. Anak saya Laura itu kan sudah di pasar, dia cari info. Dia akhirnya ketemu profesor di Denpasar, dan profesor di Denpasar itu bilang, oke, bawa sini, itu stadium pertama, itu nanti saya radiasi aja. Dia ngomong gitu. Dan sekarang masalahnya, saya harus naik apa? Di Solo mau ke Denpasar harus naik apa? Tidak ada penerbangan. Akhirnya namanya anak Laura itu luar biasa. Dia dengan sepupunya, dengan anaknya perempuan itu naik mobil kecil Mirage dari Denpasar langsung ke Solo, membawa ibunya itu untuk ditangani di Denpasar untuk diradiasi di sana. Nah itu satu-satunya jalan. Itu kalau dengan jalan darat itu kurang lebih saya hitung itu lebih dari 15 jam dari Denpasar ya ke Solo. Saya melihat itu, saya terharu dan saya ngomong itu puji Tuhan itu baik, memberikan suatu anak yang tanggung jawab. Dia nyetir sendiri, nggak pakai sopir sama sepupunya, ngambil istri saya dan saya. Mobil ciri itu dia kan banyak sana lagi. Soalnya ada satu-satunya nggak ada ini angkutan yang ke sana. Terus akhirnya singkat cerita di demo di radiasi. Nah sekarang cerita
ditanya, saya dan ibu, istri saya, ketika kita mengalami suatu sakit begini, akhirnya larinya kemana? Saya sudah tidak bisa berpikir. Akhirnya saya berserah pada Tuhan. Nyoh Tuhan, ini tugasmu untuk memberikan suatu kemujizatan untuk istri kita sembuh. Berdoa terus istri saya dan saya. Sejak dari saat itu saya sembahyang rosario terus setiap hari. Kemudian minta kesembuhan istri saya. Puji Tuhan, ya dari itu yang namanya kanker. Itu yang paling penting, support dari suami, anak-anak. Soalnya yang sakit kanker ini tidak suka makan apa-apa, melihat apa-apa tidak mual, pusing, ya dia tidak pengen apa-apa. Kalau ini tidak di-support, ya imunnya turun. Begitu imun turun, banyak sekali penyakit yang masuk. Jadi kalau saya ngasih makan istri saya, itu seperti badai-badaian. Di sate ya, ya. Mie Jawa ya, ya. Korea ya, enggak. Enggak langsung. Terus akhirnya anak saya bilang, terus pokoknya stop, biasa caranya pokoknya mangan. Itu, udah kan. Akhirnya saya cari akal biaya. Sekarang ini ngasih makan. Pokoknya gini, soalnya semakin hari kalau tidak mau makan, blok, tidak ada kekuatan untuk menahan sakitnya itu. Ya saya paksa ya, dari cara itu dia sering apa waduh lah ya Pak Kari, Pak Wir, Pak Sobat Jakarta, yang ini juga sana nggak perlu bukan makan dan itu, yang penting kemasukan. Bapak Ibu, tetap kita sama Tuhan. Suatu saat itu saya di Sanlah. Saya waktu ini ceritanya di Sanlah. Yaitu waktu radiasinya. Radiasi Sanlah. Wah, ternyata banyak sekali. BPJS semua. Nah, pada waktu itu usumnya COVID. Saya pikir, waduh, aku nak misalnya ini ngantri kayak gini, nak ketularan malah nggak cocok. Akhirnya BPJS nggak ada pakai. Jadi saya biaya sendiri. Pertama kita ya ini ya tidak apa-apa ya. Tapi pengobatan kanker obatnya itu tidak murah. Betul, itu benar bikin kantong kering. Betul ya, kantong kering itu. Orang yang sudah pernah mengalami itu pasti akan mengatakan itu. Tapi saya membesarkan hati istri saya. Tidak apa-apa. Kau nak bisa dulu. Aku sing hobiku sing seneng tak dol. Aku ngobatno kowe. Aku sampai ini kok menterno duitmu. Ya kadang-kadang itu seperti putus asa. Nah, ketika dia putus asa itu dia drop imunnya. Imunnya drop. Harus di-support terus supaya dia itu kegairahan hidup. Itu ada. Anak saya yang saya ceritakan nanti ini adalah bagaimana yang nomor 3 itu bagaimana memungkinkan mujizat terjadi. Saya sekarang lembaran dasar ini ya, sekarang saya cerita mengenai anak saya nomor 2 yang ada kaitannya dengan ini. Anak saya nomor 2 itu orangnya keras. Kalau dia sudah mempunyai suatu prinsip, dia tidak mau berubah. Tapi anak saya yang pertama itu memberitahu dia, ini mami sakit loh, sakitnya kanker ganas. Sekarang di Denpasar. Tapi memang boleh apa enggak? Dia waktu itu misi di London. Dia ada posisinya enak, bayarannya tinggi, punya anak buahnya dipercaya sama bersih.
pikirannya, supaya dia punya pemikiran untuk melayani ibunya. Kalau saya dan istri saya kecil, mungkin saya bisa ngerasa, tapi kalau sudah dewasa ini, maaf, itu dia punya suatu keputusan sendiri. Siapa yang bisa mengubah? Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa terus dengan diri saya. Nah, ketika itu dia udah saya tak pulang, tapi ini mesti ada tafinya, tidak jadi di Indonesia. Ya tak dia nanti aku tak melayani mami di sana. Setelah itu, nah, saya mami sudah habis, saya tak berani. Puji Tuhan, bosnya itu luar biasa baik. Sebabnya apa? Karena saya kebetulan, jadi ya sudah, kamu dikasih cuti setahun, tapi dibayar full dalam posering. Nah itu luar biasa Tuhan seperti itu. Nah terus akhirnya dia datang untuk datang ke sini pada waktu itu. Ya COVID itu nggak gampang dari luar negeri. Masuknya dari Jakarta harus ya di karantina 2 minggu di Jakarta dan dipilihkan hotel yang paling larang sama mereka ini. Jadi itu caranya mereka cari uang seperti itu. 2 minggu ya udah, dia ngomong tidak apa-apa, bayar tidak apa-apa. Setelah 2 minggu keluar, dia melayani. Melihat ibunya sakit, akhirnya yang namanya hati nurani itu kan berbicara akhirnya dia. Bagaimana caranya itu dia diubahkan dari yang keras ini menjadi lunak. Itu hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah. Kemudian kontraknya dia kan janji 1 tahun. 1 tahun ya tak kasih melayani mamimu. Setelah itu mereka Inggris kerja sama dia lagi di London. Ya, setelah ini sudah tahun, sebenarnya tahun, dia bilang, enggak, saya tidak akan kembali ke Inggris, dia bilang gitu. Bahkan luar biasanya lagi, dia tidak diputuskan dalam hubungan kerja. Malah ya udah kamu kerja di situ, tak bayar kos sterling, wes sebagai pekerja di luar negeri katanya. Nah itu. Besok nak misalnya tidak kerja di situ kita kan kadang-kadang seperti itu ya tua pikirin anaknya, tapi kekhawatiran itu tentunya tidak perlu. Kita punya Tuhan yang sanggup dan mampu untuk memberikan sesuatu yang paling baik untuk keluarga kita. Amin. Nah dari sini Bapak Ibu menyembuhkan itu ya progresnya namanya kanker ganas itu kita mengadakan PET scan di Jakarta pulang balik itu setiap bulan itu tes darah itu bulan nggak tahu habisnya berapa itu kan nggak dihitung begini habisnya kan menakutkan benar ya kita ngomong dia Tuhan engkau memberikan suatu keterbahan kan sekuat kekuatanku, tidak melebihi kekuatanku. Saya minta doa saya supaya keuangan ini kamu sediakan. Sampai hari ini juga luar biasa Tuhan Yesus itu tetap mendampingi istri saya. Waktu sakit dikasih tawaran saya, betul nih, kalau kesel. Ojo saya kirim itu loh, gambar Yesus itu loh, misalnya apa itu ya, sesuatu sih firmannya, itu nyari di internet. Maksudnya anak saya buat wes jangan, tapi komitmennya tinggi sekali. Jadi ngomong aku nggak berjanji sama Tuhan, aku tidak sekalipun untuk meruangkan nggak mau ini mematahkan kabar baik yang mau sampai hari ini. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu,
sakit itu berat atau ringan itu tergantung dari kita. Ketika kita memandang bahwa kekuatan kuasa doa itu adalah Roh Kudus, itu luar biasa. Yang penting apa? Ketulusan dan kejujuran. Kita di hadapan Tuhan, kita tidak boleh tidak jujur. Itu nanti membawakan doa kita tidak sampai padanya. Jadi akhirnya kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Tuhan kok diakusi, itu seperti itu. Bapak Ibu, sampai hari ini anak saya sukacita. Biasanya aku senang tinggal di sini. Anak yang nomor 2 itu, yang saya melayani mami. Kadang-kadang kita bayari obat itu mahal sekali. Dia sembayari, ya wes, ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kesana. Tak misalnya kita mesti punya kebetulan. Maria mengucapkan syukur, terima kasih atas bimbingan Bapak Bambang yang sungguh-sungguh menguatkan iman kita. Karena kita punya Tuhan, maka kita berani melakukan apa saja untuk keselamatan dan selalu menjaga dan memeliharakan. Terima kasih Pak Bambang perhubungannya menguatkan iman kita. Pertemuan kembali tanggal 19 Oktober dengan renungan dari saudara kami yang terkasih Ila Natalia. Kami harap datang semua untuk kembali untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian. Terima kasih, sampai jumpa. Kamis ketiga 19. Kita tutup dengan sebuah lagu Jalan Yesus.